Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kalian bisa buka di pembelajaran 3 pada kitab tema 4 halaman 69. Di kegiatan olahraga hari ini, kamu akan melanjutkan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti, kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Nah, ini adalah macam-macam tangkisan dalam pencak silat. Untuk yang pertama, yaitu pada gambar yang berada di sebelah kiri atas, yaitu tangkisan dalam. Tangkisan dalam adalah tangkisan dari luar ke dalam, sejajar dengan bahu. Kemudian untuk yang nomor 2 yang terletak di gambar bagian kiri bawah, yaitu tangkisan luar. Tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Untuk yang ketiga yang berada di sebelah kanan atas, tangkisan atas, yaitu tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Kemudian untuk nomor 4 yang berada di sebelah kanan bawah, tangkisan bawah, yaitu tangkisan dari atas ke bawah. Nah, sekarang aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Nah, sekarang mari kita membaca teks seperti yang ada pada kitab tema 4 halaman 72. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan tadi, ceritakan proses pembuatan pensil di dalam kolom berikut. Nah, seperti yang ada pada teks yang telah kita baca tadi, proses pembuatan pensil yaitu berasal dari grafit murni dan tanah liat yang dihancurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Lalu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Kemudian, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Oleh karena itu, kita harus berhemat ya anak-anak. Kita harus berhemat dalam penggunaan pensil. Selain itu, para penebang kayu juga harus melakukan penanaman kembali agar persediaan kayu tidak cepat habis. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin, menggunakan rautan juga mengurangi risiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena
Ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, di sini terdapat gambar 5 jenis pekerjaan. Untuk yang pertama yaitu tukang kayu. Barang yang dihasilkan yaitu meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Kemudian bahan berasal dari kayu, dan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian gambar nomor 2 adalah pemeras susu. Barang yang dihasilkan adalah susu, dan bahan berasal dari hewan, dan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan gambar nomor 3 yaitu tukang tambang. Barang dihasilkan yaitu batu bara. Bahan berasal dari tumbuhan, dan ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang keempat yaitu gambar petani. Barang yang dihasilkan yaitu padi, sayur, dan buah. Bahan berasal dari tumbuhan, dan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian gambar selanjutnya adalah nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan berasal dari hewan, dan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Jawabannya yaitu hewan dan tumbuhan. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Jawabannya yaitu kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak, tidak boleh boros, dan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam, karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 4 yang bisa kalian lihat di kitab tema 4 halaman 76. Sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, di sini terdapat bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Nah, anak-anak, kalian baca sendiri ya, dan kalian bisa buka kitab tema kalian halaman 76. Nah, ini di sini masih ada terusannya ya anak-anak. Kalian baca sampai habis ya. Nah, setelah kalian baca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Jawabannya yaitu Dokter Rana praktik di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Jawabannya, menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Jawabannya, dampak tindakan Dokter Rana yaitu warga menjadi berani berobat, menjadi lebih aktif dan bijak dalam mengelola sampah. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu dedikasi. Dedikasi yang ditunjukkan oleh Dokter Rana patut kita contoh. Walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Yang ketiga, kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Untuk yang keempat, suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Apa hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana? Hal baik yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana
dalam menolong warga. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua dalam Pancasila. Nah, di samping ini ada gambar tentang kesepakatan kelas, yaitu tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, serta berusaha melakukan yang terbaik. Dan sekarang tugas kalian yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Apa tujuan diadakannya kesepakatan kelas? Dan apa yang terjadi jika kesepakatan kelas tidak dilaksanakan dengan baik? Terima kasih. Sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran tema berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mata-mata